Perkenalkan, nama saya Arianda Rizaruhan. Saya berkuliah di Institut Teknologi Batam. Prodi saya adalah Sistem Informasi. Saya angkatan ke 2024. NIM saya 2421012. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi selama 10 menit ke depan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Oke, sistem informasi adalah satu kesatuan yang terorganisir yang terdiri dari komponen-komponen seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak seperti software, data, prosedur, dan sumber daya manusia yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Secara luas, sistem informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer saja, tetapi juga mencakup proses-proses bisnis dan strategi manajerial yang berkaitan dengan penggunaan informasi. Sistem ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat aliran informasi, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi atau perusahaan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan demikian, sistem informasi menjadi kunci dalam pengelolaan dan perkembangan organisasi modern. Oke, selanjutnya komponen-komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari 5 komponen, yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia. Perangkat keras mencakup komputer, server, dan perangkat jaringan. Perangkat lunak meliputi aplikasi dan sistem operasi. Data adalah bahan mentah yang diubah menjadi informasi. Prosedur adalah aturan dan kebijakan yang mengatur pengoperasian sistem. Dan terakhir adalah manusia. Manusia adalah pengguna serta pengelolaan sistem. Saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem informasi. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Data dari berbagai sumber atau internal dan eksternal dikumpulkan dalam suatu sistem terpusat. Contohnya adalah sistem e-commerce, mengumpulkan data transaksi pengguna e-commerce. Lalu ada penyimpanan data. Data yang disimpan dalam database yang aman dan struktur. Seperti contohnya database pelanggan untuk perusahaan retail dan lain-lain. Lalu ada pengelola data. Data mentah diubah menjadi informasi yang berguna, seperti contohnya data penjualan harian diolah menjadi laporan bulanan. Selanjutnya ada mendistribusikan informasi. Informasi disebarkan kepada pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk laporan, grafik, atau dashboard, seperti contohnya laporan keuangan bulanan yang dibagikan ke manajemen kantor. Lalu ada pengawasan dan kontrol, memantau aktivitas organisasi secara real time atau secara langsung, dan memberikan peringatan jika ada masalah. Contohnya seperti sistem keamanan IT yang mendeteksi aktivitas mencurigakan. Oke.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran sistem informasi dalam organisasi dan jenis-jenis sistem informasi. Perannya yaitu sistem informasi memainkan peran penting dalam organisasi dengan membantu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat arus informasi, dan memperkuat koordinasi antar bagian. Sistem ini juga mendukung perencanaan strategis dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Lalu ada jenis-jenis sistem informasi. Ada beberapa jenis sistem informasi yang umum digunakan dalam organisasi, seperti sistem informasi manajemen atau SIM, sistem pendukung keputusan atau DSS, ada sistem informasi eksekutif atau EIS, dan sistem informasi akuntansi atau AIS. Masing-masing jenis memiliki fungsi dan peran khusus dalam mendukung aktivitas organisasi. Oke, selanjutnya pengaruh teknologi terhadap sistem informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara sistem informasi bekerja. Cloud computing, big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things atau IoT memungkinkan sistem informasi menjadi lebih canggih, terintegrasi, dan real-time, memberikan nilai tambah bagi pengguna. Lalu ada peran sumber daya manusia dalam sistem informasi. Manusia merupakan komponen yang sangat vital dalam sistem informasi karena kualitas sumber daya manusia seperti kemampuan analisis daya manusia, seperti kemampuan teknologi dan keterampilan komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan penggunaan dan pengembangan sistem informasi. Lalu ada sistem informasi sebagai alat strategis. Sistem informasi kini dipandang bukan hanya sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai alat strategis. Dengan informasi yang tepat, organisasi dapat melakukan inovasi, merespon perubahan pasar, dan mengembangkan model bisnis yang baru yang lebih kompetitif. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam kesimpulan tentang semua yang telah kita jelasi tentang pengertian sistem informasi. Jadi sistem informasi adalah sebuah kombinasi dari teknologi, orang, dan proses yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Sistem ini berperan penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta mendukung pencapaian tujuan strategis suatu entitas. Nah, dari penjelasan di atas kawan-kawan bisa menyimpulkan, dan sekian pengertian yang telah saya sampaikan. Terima kasih dan semoga kalian memahaminya.